Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hasanuddin MCS. Saya dari channel Pak Dosen Komit Komputer dan IT. Kali ini kita ada di segmen Pak Dosen Jalan-Jalan. Kita sekarang ada di Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU yang ada di Kota Mataram, Pulau Lombok. Nah, kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya hadir bersama teman saya, sahabat saya, dan ada tingkat saya dulu waktu kuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Saya perkenalkan Jian Budiarto, ST MN. Nah, beliau salah satu dosen yang mengajar di UNU ya, Mataram. Oke. Baik, selamat berjumpa di Jian. Siap. Beliau sama-sama dari UAD kita ya. Kemudian sama-sama dari NTB. Bedanya Pak Jian di Lombok, saya di Sumbawa Barat. Ya. Pak Jian, bisa diceritakan UNU kurang lebih seperti apa kampusnya? Siap. UNU itu adalah memang sebuah kampus peradaban bangsa yang memang bisa dikatakan bentuk amal dari yayasan NU yang ada di NTB khususnya, membentuk yayasan terus pendidikan yang ada di sini, dan terus memiliki, kami saat ini punya sekitar ada 4 fakultas. Sudah ada 4 fakultas, ada kesehatan, teknik, terus ada pendidikan, gitu, ada ekonomi. Nah, sehingga mulai tumbuh berkembang selama 1 dekade inilah kurang lebih. Nah, jadi mulai dosen-dosennya juga sudah mulai banyak lulusan dari luar negeri, ada yang memang sudah dari kampus-kampus ternama, ada ITS, UGM seperti itu. Kalau jumlah mahasiswa kurang lebih ada berapa sampai dengan saat ini? Kalau sekitar berapa? Bisa dikatakan sampai penerimaan 1 periode saja sudah di atas ribuan ya, 1.000 mahasiswa, sampai 2.000 gitu ya. Range-nya segitu. Bahkan kalau di program studi informasi saja itu bisa 4 kelas untuk 1 prodinya dalam 1 penerimaan tahunan. Yang terkait komputer dan IT di sini masuk fakultas apa? Fakultas teknik, prodinya adalah sistem informasi. Cuma 1 itu ya? 1 itu aja. Sistem informasi. Ya, jadi di 1 lagi prodi yang ada teknik adalah teknik lingkungan. Jadi teknik ini ada 2 prodi, teknik lingkungan dan sistem informasi. Oke, karena saya backgroundnya IT dan kita channelnya komputer dan IT, tentu kita akan fokus ke komputer dan sistem informasi ya. Siap. Oke, ngajar apa saja mata kuliah, Pak Jian? Banyak ya. Jadi ada mulai dari pemrograman dasar, itu ada C++ dan sebagainya, itu ada di sana. Terus ada perancangan sistem informasi, berhubungan dengan bagian merancang sebuah aplikasi. Dan adik-adik ini saya arahkan supaya gimana sih real project atau real aplikasi itu dibuat. Nah, sehingga apa yang pengalaman yang ada di luar itu bisa case-nya itu mereka tanamkan dalam mata kuliah. Tentu bisa mengajar tadi seri pengalaman itu berarti saya yakin Pak Jian punya pengalaman juga di luar. Mungkin bisa diceritakan selain ngajar ada kesibukan lain? Siap. Jadi memang alhamdulillah di beberapa tahun ini dipercaya menjadi 1 tenaga ahli di Dinas Kominfotek. Kominfotek ya, jadi provinsi ya. Provinsi. Di provinsi. Jadi di situ kita berbicara tentang analitik media. Analitik media itu tentu banyak hal, ada artificial intelligence, ada data science di sana, pemrograman, semua keilmuan jadi satu di sana, bertumbuh sehingga memberikan kebijakan kepada pimpinan untuk bisa ngelakuin apa. Jadi sekarang ini lagi tren tuh, apa yang ada di media sosial, media online, isu-isu hangat dibahaslah dalam kebijakan. Apalagi tahun depan tahun politik. Jadi harus pimpinan itu up to date terhadap isu-isu terkini. Maka tugas kita itu memberikan rekomendasi, memberikan
analitik tentang Iya, hal-hal iya. seperti itu. Nah, saya tertarik Pak Jian dengan data analitik tadi atau data analis, Ya. ataupun ada istilah lain data science ya. Betul. Nah, itu bagaimana kita menganalisa data. Ya. Tentu data ini dalam jumlah yang besar ya. Betul. Apalagi sekarang tren big data. Big data. Dan salah satu juga yang isu yang menarik untuk dikaji atau diteliti. Betul. Nah, kira-kira sejauh mana menurut Pak Jian, karena yang sudah pengalaman di bidang itu, Ya. ya sejauh mana pentingnya data analis ini atau data science ini untuk perlu kita kaji ataupun dipelajari oleh mahasiswa? Ya. Jadi pertama perlu kita ketahui bahwa sesuatu hal yang ada saat ini itu membutuhkan analisis. Ya, ya, ya. Analisis itu butuh data. Nah, tidak semerta-merta bahwa ketika kita punya data, orang itu bisa ngelihat. Ini maksud data ini apa gitu. Ya, 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 betul. Nah, jadi orang nggak paham ini data ini dia bisa memberikan insight informasi apa sih. Nah, maka data science itu, data analitik itu memecah data yang masih tidak diketahui orang betul. menjadi informasi yang orang mudah dicerna gitu. Kalau kita bicara data, oke lah itu kita sebagai data engineer atau data itu kita bisa siapkan itu. Tapi bagi pemangku kebijakan nggak ngerti nih data. Gitu. Gimana data ini bisa ngasih saya insight supaya saya bisa berikan kebijakan. Ke sana. Jadi sangat penting banget dosen, mahasiswa untuk belajar data science ini. Kalau enggak akan makin ketinggalan karena arahnya ke depan data science ini akan menjadi suatu hal yang sangat-sangat populer. Kira-kira data science ini atau data analis tadi masuk kurikulum tidak atau diajarkan tidak khususnya di UNU lah di sistem informasi? Di mata kuliah kita ada khusus big data. Oh, ada ya. Ada big data. Masuk ke big data. Mata kuliah big data. Memang di situ berbicara big data kan secara besar banget tuh. Termasuk data mining. Terus belajar mungkin ya data science, itu banyak belajar data itu sendiri karena ada data itu banyak ya. Banyak struktur gitu, banyak hal. Jadi masuk ke situ. Tidak berdiri sendiri data science. Tidak berdiri sendiri. Jadi menurut Pak Jian penting nggak dia satu mata kuliah sendiri sebenarnya? Penting banget. Bahkan prodi data science itu ada loh. Oh, ada ya? Ada. Prodi data science terkini itu ada. Iya. Saking pentingnya data science. Saking pentingnya. Nah, jadi karena ya betul, karena kalau kita masukkan itu sebagai sub mata kuliah akan kecil dia pembahasannya. Nah, betul. Ya, sehingga ini mungkin saran juga buat prodi-prodi sistem informasi atau teknik informatika atau di lingkungan IT ya, kalau bisa data science itu masuk mata kuliah sendiri di dalam kurikulum, apalagi sekarang itu zaman MBKM, betul ya, tentu ini bisa disinergikan dengan pemerintah daerah, dengan perusahaan swasta dan lain-lain, sehingga ini akan menjadi penting sekali untuk dikaji lebih lanjut ya. Nah, tapi paling tidak ada dalam mata kuliah gitu ya. Betul. Sepertinya juga tidak mata kuliah khusus data science juga tidak banyak ya di kampus-kampus lain ya. Betul. Yang ada informatika apa sistem informasi ya. Ya. Jadi ini kita berbicara tentang lulusan ya. Jadi lulusan itu kalau di sistem informasi ada beberapa, ada yang mengarah kepada pemrograman, ada istilahnya web dan sebagainya, ada yang bisnis digital bahkan. Jadi ada bisnis digital tuh ada istilahnya bagi merancang digital tuh ada di situ. Karena di situ lulusan sistem informasi itu ada salah satu poinnya adalah bisnis intelijen. Nah, maka masuk ke situ. Nah, satu poin yang banget ngena dari ini adalah di sistem informasi itu adalah data analitik. Jadi ada lulusan ke arah sana. Sehingga ada big data, data science, terus sebagainya itu turun-turun mata kuliah pilihan yang wajib mereka ambil. Jadi bahkan bisa dikatakan kalau di program studi kami itu menjadi lulusan yang memang harus bisa itu ya, karena sangat dibutuhkan oleh
masyarakat, betul. Oke lah, kita kalau masalah kurikulum tidak bisa dirubah begitu saja, betul, karena masanya 4 atau 5 tahun. Betul. Mata kuliah pun juga ya karena emang tidak bisa sendiri. Apa kira-kira menurut Pak Jian agar data science ini yang sekarang lagi tren, yang juga sangat penting dibutuhkan, cara mensiasatinya agar mahasiswa kita atau dosen kita ini bisa menggali tentang data science? Baik, pertama memang kita kekurangan istilahnya baik dosen maupun mahasiswa kurang punya waktu untuk belajar tentang data science secara spesifik. Kalau enggak dipakemkan, kamu harus belajar nih. Nah, itu dia. Punya kurikulum khusus, waktunya tepat, itu nggak akan bisa. Sedangkan penting banget kita belajar data science. Sehingga kalau menurut saya, hal paling sederhana itu pakai kurs-kurs kecil. Oh, gitu ya. Ikut sebuah kurs yang punya kurikulum. Sedangkan juga mentornya itu orang-orang yang berpengalaman, punya project di luar ataupun punya kegiatan di luar yang memang secara real itu case dari pengajaran itu sesuai dengan agar apa yang dibutuhkan itu benar-benar tergali dengan baik, kemudian bisa implementasi dengan baik. Wah, berarti ini penting sekali ini. Penting banget. Perlu dibuatkan course ini ya. Ada rencana ke arah situ, Pak Jian? Insya Allah mungkin ada. Insya Allah. Jadi dalam waktu dekat ini ada rencana untuk kita bikin sebuah course. Course untuk data science khususnya. Jadi semoga teman-teman atau adik-adik bisa ikut nanti join sama kita. Tidak harus dari UNO ya? Tidak harus dari UNO, dari mana saja di NTB bahkan di Indonesia bisa join sama kita sehingga produk yang kita sudah lakuin ini kita bisa share ke teman-teman atau adik-adik ini loh yang kita sudah lakukan di Dinas Kominfotik atau di luar gitu ya. Memang atau kementerian bahkan saat ini kita punya sekitar 10 orang yang memang menggunakan data science ini untuk di kementerian gitu kan. Bagus sekali, menarik gitu. Ini bisa di-combine itu. Jadi ngajar kita bisa share. Dan bisa kita juga joinkan dengan channel Pak Dosen Komit ini. Kebetulan saya juga di Cordova, kita akan bisa MOU juga. Siapa tahu nanti kita bisa kolaborasi. Sehingga peserta dari luar ya UNU maupun Cordova bisa ikut join nanti. Karena kan kita mungkin bisa buat secara online kan tentunya. Betul. Bisa pesertanya dari mana saja. Ke depan adik-adik yang di sini dari Universitas Nahdlatul Ulama khususnya bisa tertarik juga nih dengan dengan adanya multi kampus yang datang gitu. Mereka menjadi lebih semangat lagi untuk belajar gitu. Itu sih. Gitu saja ngobrolan singkat saya bersama Pak Jian. Terakhir Pak Jian, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement kira-kira untuk mahasiswa, untuk dosen, apa yang harus mereka lakukan atau mereka kaji, karena isu terkait penelitian dan publikasi ini kan sekarang lagi dituntut ya. Baik dosen, baik mahasiswa, itu kan mereka harus meneliti, mengkaji yang sedang tren. Nah, kira-kira apa nih pesan atau motivasi dari Pak Jian? Betul. Jadi era ke depan kita melihat visi arah perkembangan bisa dikatakan penelitian maupun perkembangan enterprise memang Bukalapak, Tokopedia, bahkan di kementerian misalnya Kemendikbud dan sebagainya itu data science itu sudah barang yang wajib dipakai nih, wajib ada nih gitu. Jadi visinya arah sana. Jadi gimana kita berada di daerah ini bisa mengakomodir, bisa jalan sesuai dengan tuntutan yang ada di kementerian kayak gitu. Jadi bukan hal yang mudah, tetapi ada semangat kita, ada contoh yang sudah dilakukan selama oleh teman-teman yang memiliki kompetensi yang bagus, istilahnya sudah berpengalaman di sana. Kita pengen berbagi nih. Jadi berbagi itu bukan suatu hal yang ini kita ngasih tahu tapi tidak pernah dilakukan. Tapi memang pernah kita lakuin. Orangnya istilahnya instansi besar make dia gitu make produk ini, sehingga apa yang kita sharingkan itu real adanya,
lalu bermanfaat untuk daerah kita masing-masing. Oke, terima kasih banyak Pak Siap. Jan sharingnya pada kesempatan Siap. ini. Terima kasih. Dan sahabat komit semuanya, jadi kita sudah hadir di UNU. Siap. Terima kasih banyak sudah kita bisa ke UNU, kemudian bisa sharing-sharing dan ikuti terus berbagi cerita IT dan komputer bersama channel Pak Dosen Komit. Sekian dari kami, semangat untuk komit dan tetap harus berusaha dan berjuang.